Ling Yu? Maksudmu Ling Yu? Aku tak tahu maksud kalian. Tenang, Dago. Akan kujaga Ergo. Bintang sial pembunuh suami. Oh, Tauze. Dengar ya. Dengarkan. Ikuti saja aku. Pasti lebih baik dari Dago. Ergo, kau baik-baik saja? Hudahai, lepaskan aku. Tolong. Ergo, jangan berkelahi. Kau tunggu saja. Tunggu. Kau baik-baik saja? Ergo! Kau keturunan langsung sekte kami? Shen Chao tak terbuka 24 tahun. Kini ku buka Shen Chao untukmu. Ku beri ilmu 10 Shen Chao. Jaga janda kakakmu, besarkan sekte kami. Ergo, kau sadar. Akhirnya kau sadar. Aku sangat khawatir. Kakak ipar. Laki-laki dan perempuan tak boleh bersentuhan. Kau sembuh. Tauze, tolong ayahmu. Ayah! Ada apa? Hudahai mau pukuli ayahmu. Hudahai, apa lagi maumu? Lihat ini. Ku beritahu. Ayahmu punya utang judi padaku. Utang judi? Kau judi lagi? Ayah hanya gatal tangan. Berapa utang ayahku padamu? Tak banyak. 50.000. Kau hutang 50.000 padanya. Jual aku pun tak cukup bayar. Tauze, jangan ngomong gitu. Di hatiku, kau adalah harta karunku. Maksudmu apa? Maksud apa? Ada pepatah, pernah dengar? Hutang ayah, anak yang bayar. Kalau kau ikut aku, uangnya tak perlu dibayar. Berani ganggu kakak iparku? Bocah, bukan cuma kakak iparmu. Hari ini tujuannya kau. Serang. Cuma 50.000, kan? Aku yang bayar. Kalau gagal, Nyawaku jadi jaminan. Ergo, kau baik-baik saja? Kau sembuh? Adik ipar nikahi kakak ipar itu wajar. Ayah! Air subur jangan mengalir ke sawah orang. Uang 50.000 itu, anggap saja sebagai mas kawin. Ayah, ngomong apa? Laki-laki sejati harus tepati janji. Satu kata pasti ditepati. Kalau tak dapat uang, Tauze ke bawah untuk dinikahkan pada orang lain. Ergo, aku yang salahkanmu. Mana mungkin kumpulkan 50.000? Aku yang salahkanmu. Lebih baik aku mati saja. Lepaskan aku, Ergo. Biarkan aku mati. Kakak, aku tak akan biarkan kau mati. Tenang, pasti akan kukumpulkan 50.000 itu. Ergo. Lepaskan aku. Jangan mati. Keluarga kita hanya tinggal 2 rumah tua ini. Sejak awal tahun, setelah pemakaman Dagau, kamu bilang bisa cari uang. Dari mana kita dapat uang sebanyak itu? Gunung punya harta.
Aku cari jamu baru bisa jual. Hei kakak ipar. Kamu baik-baik saja? Hei kakak ipar. Kakak ipar istirahat dulu. Aku rasa, di gunung ini mungkin ada Hishowu. Ah, omong kosong. Nan sebu obat langka? Mudahkah bilang ada? Ketemu. Aku kali dapat. Benar dapat Hishowu. Benar Heshowu asli. Kenapa? Tertusuk. Disinfeksi. Karena sudah dapat Heshowu. Ayo cepat turun gunung. Matahari hampir terbenam. Kakak ipar jangan buru-buru. Besok aku ke kota. Jual Hishowu. Lunas hutang ke Hudahai. Minggir, aku balik ke Fengcheng. Nona Wang, Tuan Feng menunggu lama di rumah. Ikut kami pulang. Kalian tuli ya. Aku tak mau nikah si gendut itu. Nona Wang, maaf kalau begitu. Kemari. Tangkap aku ya. Berani perlakukan nona kami begitu? Kakek takkan biarkan kalian. Lepaskan aku. Bully perempuan ya? Terima kasih bantu aku. Kungfumu hebat ya. Belajar khusus? Ke kota urusan apa? Hari ini selamatkan nona kami. Ada kesulitan bilang saja. Di Fengcheng tak ada yang tak bisa kami urus. Tak perlu, aku cuma jual obat ke kota. Kebetulan, nona kami. Ini kartu Yu Chao Tang. Kalau ke sana, mereka kasih diskon. Aku bantu pukul orang. Antar aku ke kota, kita selesai. Jangan anggap aku pengemis. Kamu orang jujur. Nona kami tak bermaksud lain. Cuma ungkapan terima kasih. Terimalah. Di Fengcheng, tak ada apotek lebih besar dari Yu Chao Tang kami. Baiklah. Ayo naik. Dari mana pengemis ini? Yu Chao Tang kami bisa masuk sembarangan? Aku mau jual obat. Jual obat? Jual obat apa? Obat murah kami tak pernah terima. Hishowu 50 tahun. Kamu? Haha. Sewu 50 tahun. Haha, aku tahu kau bukan pengemis. Kamu orang gila. Cepat usir. Jangan sentuh aku. Tak disangka, kau punya Heshowu. Tapi soal keaslian dan umurnya, aku tak bisa putuskan. Bawa ke bos kami untuk diperiksa. Tunggu sebentar di sini. Menurutku, Heshowu ini memang asli. Tapi bukan 50 tahun. Paling 5 tahun. Mengingat kamu datang jauh-jauh jual obat, bos kami bilang 500 yuan. 50.000. Tak boleh kurang sedikit pun. 50.000? Gila, cuma 500. Kalau begitu, kembalikan barangku. Siapa yang mau kasih? Ini bukan Heshowuku.
Ini bukan Heshowuku. Kok bisa bukan Heshowumu? Mau ingkar janji ya? Usir dia keluar. Kembalikan barangku. Pergi! Lepaskan aku. Lepaskan. Hentikan. Nona. Kenapa Nona datang? Orang ini bikin onar. Bisnisku jadi terganggu. Aku baru mau mengusirnya. Aduh. Bangsat. Tamu Nona berani kau sakiti? Kak, bukankah Nona kasih kartu nama? Kamu tidak mengeluarkannya. Maksudmu ini? Sikapmu berubah tergantung orang. Inikah kemampuan Yu Chaotang? Kartu ini lebih buruk dari kertas toilet. Kenapa marah? Yang diberikan untukmu, ya milikmu. Lalu obatnya, ambil sini. Obatnya di sini. Jangan buat aku ulangi. Ada yang masih hidup? Ambil bahan obat si kakak tadi. Benar Heshouwu 50 tahun. Masih ada alasan? Kamu dipecat. Seseorang seret dia keluar. Nona, beri saya kesempatan lagi, Nona. Nona, saya di Yu Chaotang sudah bekerja keras 10 tahun. Tak ada jasa, ada pengabdian. Kalau saya keluar ke toko obat lain, siapa mau terima saya? Saya tak bisa hidup, Nona. Saya pergi. Halo, bos. Ada masalah. Rp100.000, saya terima. Ternyata kau putri Yu Chaotang? Tadi kalian cuma tawar 500. Sekarang langsung naik. Saya tidak jual. Jangan keras kepala. Di Fengcheng, hanya Yu Chaotang yang bisa kasih harga setinggi ini. Tapi Yu Chaotang isinya sampah. Tak layak beli obatku. Sudah. Orangnya sudah kusuruh pergi. Kau sudah marahi. Mestinya sudah puas, kan? Baik, cash saja. Hei, siapa namamu? Saya Ergo. Ergo, namanya kampungan? Kita akan bertemu lagi, kan? Kau Ergo? Kalian siapa? Bunuh. Bos. Dia tiba-tiba sangat kuat. Kami tak bisa mendekat. Bodoh, awasi Ergo terus. Tak ada yang beli obat. Tak apa, tak masalah. Kakak ipar tahu kau sudah berusaha. Kakak ipar. Saya tidak dapat uang. Bagaimana denganmu? Paling-paling
Tak apa. Hudahai tak berani apa-apa. Kakak ipar, kau menangis? Tidak. Lihat, Banyak sekali. Dari mana? Berani kau bohongi, saudari? Awas ku hajar. Tauze. Panggil apa? Saudari. Kau Ergo? Iya, betul. Ingat waktu otakku rusak? Ada rombongan serba hitam datang. Mereka siapa? Kau ketemu lagi? Tidak. Jangan urusi. Kalau ketemu lagi, lari cepat, ngerti? Oke. Kubelikan baju baru, coba. Ngapain boros? Ku coba dulu. Bagus? Bagus. Ergo. Ergo. Cepat pergi. Ayah! Hudahai, lepaskan ayahku. Lepas? Bisa. Kasih uang baru ku lepas. Ambil. Kak, ini beneran uang 50.000. Apa 50.000? 150.000. Ngomong apa kau? Tauzi. Bukankah nakutin? Salahkan ayahmu. Tak berguna. Kemarin main kartu kalah 100.000. Lihat. Surat utang. Hitam di atas putih. Ada cap tangan ayahmu. Ayah, kau. Mau balikin modal? Kan? Ini 50.000. Ambil dulu. Sisa 50.000 kasih 2 hari. Ergo kumpulkan 100.000 dalam 3 hari. Tapi dia ayah kakak iparmu? 150.000, tak boleh kurang. Lalu mau apa? Kalau 150.000 tak terkumpul hari ini, bawa kakak iparmu pergi. Malam ini kami nikah. Berani kau? Kenapa tak berani? Dengar ya. Hari ini harus begini, ngerti? Uangnya, aku yang bayar. Nona Wang, ayo sini. Nona Wang, silakan duduk. Kenapa kau datang? Bagaimana Peng Shao? Jauh-jauh dariku. Ergo hutang berapa? Tak banyak, 50.000. Laupong bayar. Ini, Nona, aku tak bisa terima uangmu. Lagi pula kenapa bantu dia? Peng Shao pasti marah. Ambil uang, lalu pergi. Kalau tak pergi, Yu Chao Tang tak beli rumputmu? Aku pergi. Pergi. Tempatmu susah dicari. Siapa dia? Cantik sekali. Kau mau apa? Aku usir dia. Beri hadiah apa? Uangnya akan kubayar.
Kau kok begitu? Nona Wang, jangan marah. Ergo tak sengaja. Terima kasih bantu kami. Ergo. Ya, Tolong bantu kami. aku butuh ginseng 100 tahun untuk selamatkan kakekku. Aku tahu kau bisa temukan bahan langka. Makanya aku datang minta tolong. Tolonglah tuan kami. Suruh Libo bangun dulu. Cepat bangun. Ginseng 10 tahun sudah beraura. Ginseng 100 tahun itu jadi roh. Mana mudah ditemukan. Aku tahu ini sulit. Makanya aku mohon padamu. Ergo. Kalau kau bisa gali, tolonglah dia. Baik, tapi tak janji ketemu. Tergantung nasib. Akan ku coba. Terima kasih. Pergi sana. Jangan ganggu. Sedang cari nih. Ergo. Ergo. Apa kau benci aku? Tidak. Aku tahu kau tak mau bantu. Tapi aku tak akan sia-siakanmu. Ini cincin pusaka Yu Chao Tang. Hanya ketua yang boleh punya. Kalau kau temukan ginseng, Yu Chao Tang jadi milikmu. Simpan saja, aku tak mau. Hei, pelan-pelan tunggu aku. Tak bisa lagi. Kakiku sakit, tak bisa jalan. Banyak sekali alasan. Ah. Kau kenapa? Aku digigit. Wang Shuying Shuying Wang Shuying. Shuying. Argo. Walau aku mati, selamatkan kakekku dan temukan ginseng. Kamu takkan mati. Shuying. Shuying. Aku agak kedinginan, Ergo. Peluk aku. Ginseng 100 tahun khasiatnya kuat. Atur takarannya saat buat obat. Luka di bahuku? Terima kasih. Di kartu ini ada 200.000 yuan. Ambil untuk kebutuhan mendesak. Aku nggak mau. Lalu mau apa? Atau mau... Pepeng Shao, ada situasi di sini. Aku tetap ambil ini saja. Kalau ada masalah, hubungi aku ya. Kakak ipar. Kakak ipar, kenapa kamu? Tadi kamu kemana? Aku? Kakak ipar, sebenarnya kenapa? Ada yang ganggu kamu? Enggak. Enggak ada yang ganggu aku. Goji berry kita semuanya rusak. Dirusak hama. Kakak ipar. Jangan khawatir, masalah kecil ini bisa aku atasi. Aku ambilkan air, akan kuperlihatkan kehebatanku padamu.
Biar aku yang ngambil air. Kalau kamu nggak bisa obati goji berry ini, lihat bagaimana aku menghajar kamu. Sudah benar-benar sembuh. Dengan cara ini, kakak ipar, aku bisa obati semua goji berry kita. Bagus sekali, besok bisa dijual. Goji berry ini kubuat sup ayam untukmu, biar sehat. Aku nggak perlu tambah sehat. Aku sudah segar bugar. Aku bungkus goji berry. Brengsek. Itu kakak iparmu. Tuan dilarang masuk pakaian tidak rapi. Sekarang boleh? Bos, semangkuk sup ayam. Tambahi goji berry. Sup ayam ini tidak enak. Panggil koki. Sup saya kenapa? Bukan masakan Anda jelek, goji berry-nya terlalu manis, bikin amis. Saya punya goji berry asli kelas 1. Mau lihat? Ternyata pemuda penjual herbal. Kami hanya terima Yu Chao Tang. Obat lain tidak mau. Cepat pergi. Jika lewatkan goji berry saya, restoran Anda rugi daya tarik. Tunggu. Bawa goji berry-mu, saya lihat. Bawa goji berry-mu, saya lihat. Cih. Pahit kau tipu saya. Bos, goji berry saya harus direbus pelan dengan sup ayam. Suruh koki buat semangkuk. Cicip dulu baru komentar. Buat semangkuk sup ayam. Oke, Coba. bagus. Ada apa, Koki? Enak sekali. Enak banget. Enak sekali. Aku rindu istriku. Aku... Benar-benar luar biasa. Berapa per kilo? Rp1.000. Deal. Bayar. Tunai ya. Pelayan, bungkus ini. Buat lagi satu mangkok, sup ayamnya enak banget. Sayang, kamu di mana? Sayang.
Datang. Kamu Ergo? Ah? Berani ganggu cewek gue. Hari ini gue babat kamu. Tunggu! Serang. Aduh. 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 Hey, woi! Bro, jangan main-main. Bicaralah baik-baik. Lepas kacamata itu. Oke. Tidak pakai jurus. Hudahai, Adik Tauzi, lepaskan aku. Lepaskan. Kamu seperti hantu gentayangan. kamu memang hantuku. Adik Tauzi, ayo kita ke dalam kerja. Lepaskan. Kerja di dalam. Tolong aku, tolong. Lepaskan. Nanti Ergo balik, kamu celaka. Sebelum Ergo balik, aku sudah selesai. Wahahaha! Ayo adik Tauzi. Tolong. Hudahai. Hudahai. Aku bunuh kau. Ergo. Jangan bunuh orang. Dago sudah pergi. Kalau ada apa-apa, bagaimana kakak ipar? Ergo, jangan bunuh. Kakak ipar? Ergo. Kakak ipar? Jangan nangis. Aku janji. Kita akan baik-baik saja. Kak ipar, tunggu sebentar. Kak ipar, cicipilah. Wangi sekali. Kak ipar, aku tak merawatmu dengan baik. Bukan salahmu, nasibku yang buruk. Oh ya, goji kita sudah habis terjual. Semua laku. Nanti hasil kerjaku kuberikan padamu. Minumlah selagi hangat. Baik. Kak ipar, kenapa? Tidak apa-apa. Kepanasan setelah minum kuahnya.
Astaga, gojinya kebanyakan. Kak Kiper. Aku ambilkan air? Jangan pergi, Ergo. Kalian berdua tak tahu malu. Diam. Hudahai mau jual murah ramuan desa kita. Cepat pergi lihat. Tuan Muda Peng, ini ramuan terbaru desa kita tahun ini. Apa-apaan ini? Kualitas begini berani diperlihatkan. Ini barang apa sih? Ramuan jelek begini. Kau coba tipu Tuan Muda Peng? Kau cari mati? Cuaca tahun ini memang buruk. Ini ramuan terbaik dari ladang. $35 per kilo. Tawar saja. 35 per kilo. Peng Shao, kami cuma rakyat desa. Hidup dari ramuan ini sepanjang tahun. Harga ditekan begitu rendah. Mau keluarga kami hidup bagaimana? Iya, bagaimana hidup? Ribut apa? Diam semua. Dengar ya. Mau jual atau tidak terserah. Kalau aku tidak beli hari ini. Siapa lagi yang berani? Peng Shao. Ya. Pergi sana, minggir. Pergi. Kamu ya. Kualitas obat ini bagus. Peng Shao. Kamu mau apa? Coba Peng Shao rasakan khasiat chop di sini. Pahit. Pahit. Obatnya bagus? Tidak. Sombong karena punya uang ya? Tidak, tidak. Pergi! Ergo, hari ini aku beruntung ada kamu. Kalau tidak, aku bingung. Terima kasih banyak. Terima kasih, Ergo. Terima kasih, Ergo. Minggir, minggir. Jangan ramai di sini. Dengar, Ergo. Kau pahlawan sekarang? Pikirkan obat desa kita. Bagaimana obat kita? Peng Shao tak mau. Feng Cheng ada yang berani? Ya Peng Shao ini gimana? Benar, kan sudah kubilang. Ada satu cara. Kau sujud minta maaf ke Peng Shao. Obat desa kita masih laku. Rakyat masih bisa makan. Si! Hanya tak ada pembeli? Obat ini kubeli. Kau beli? Kau mampu? Obat kita minimal 150.000. Kau ada uang? Ergo, kami ada uang. Ambil. Wah, Tao Zi. Ini uang beneran. Uang buat beli obat. Ambil bagi-bagi. Obat ini jadi milikku. Tao Zi, aku pergi dulu. Pergi! Aku pergi dulu, haha. Obat sebanyak ini. Kualitasnya biasa. Bisa kita jual? Jangan khawatir, Mbak. Cuma semalam. Bisa jadi obat terbaik. Besar mulut. Nanti kau lihat sendiri. Ergo, bangun! Lihat ramuan ini. Ramuan ini benar-benar bagus. Sekarang percaya?
Ergo jual ramuan di kota? Ya, Ergo aku iri padamu. Belum punya istri, sudah punya kakak ipar. Enak ya dibantu kakak ipar? Kakak iparmu lembut kan? Kenapa marah? Tiap hari peluk kakak ipar tak boleh dikatain? Sudahlah, Ergo. Ramuan sebanyak ini laku dijual, jangan-jangan rugi. Kemungkinan besar rugi. Nanti bangkrut. Kakak iparmu kelaparan. Ya memang. Nunggu lama tak ada yang beli. Kak, berapa harga ramuanmu? Aku beli semua. tak tanya harga? Tak takut ditipu? Ramuanmu pasti bagus. Nona pandai. Ini ramuan liar kualitas terbaik. Khasiatnya kuat. Bukankah sudah kukatakan, ada masalah, temui aku. Ini bukan masalah. Kebetulan ketemu, aku traktir makan. Kakekku hampir sembuh. Berkat ginsengmu. Ya, Ayo makan. Semua obatku beli. Kau khawatir apa? baiklah, oke. Ergo kuangkat gelas untukmu. Kalau bukan karena ginsengmu, penyakit kakekku takkan sembuh. Fokus saja pada apotek. Jangan main-main terus, dengar? Ah, tahu, Kak. Ergo kau yang paling baik. Kau lucu sekali. Jauh lebih baik dari si gendut itu. Aku jengkel melihatnya. Tutup Yu Chao Tang. Wang Shuying, lepaskan aku. Kau tunanganku. Apa yang kau lakukan? Nyaman sekali ya. Kak Lin, Wang Shuying, kau masih ingat statusmu? ingat. Kalau ingat, kenapa main dengan pria lain? Kau pikir keluarga Peng tak punya aturan? Ergo, Diam, kau tak berhak bicara. Shuying, minta maaf pada adikku. Lalu nikahlah dengannya. Kalau tidak, kau tahu caraku. Kak Lin, aku tak suka dia. Jangan paksa aku. Tak suka? Ku beri waktu untuk berpikir. Pilih si miskin ini. Atau Yu Chao Tangmu? Lima hari kau berpikir. Berikan jawaban yang memuaskan. Kalau tidak, bawa pergi Yu Chao Tangmu. Pergi dari Feng Cheng. Nona, 17 cabang Yu Chao Tang kami ditutup. Katanya, itu perbuatan Peng Shao. Cepat cari akal. Saya tahu. Siapa sebenarnya Peng Lin ini? Peng Lin, muda dan berbakat. Caranya kejam. Dia kepala keluarga Peng di sini. Juga wakil ketua asosiasi obat Feng Cheng. Satu katanya Yu Chao Tang kita ditutup.
Kalian biarkan dia menguasai? Tak ada cara? Ada satu cara. Dalam beberapa hari di Fengcheng, akan ada ulang tahun ke-60 Ketua Asosiasi Obat Zhang Lao. Peng Lin adalah murid andalannya. Kita siapkan hadiah berharga. Cari Zhang Lao, lalu minta pertolongan. Ini mungkin ada harapan. Lihat gadis ini subur, bisa dapat anak laki-laki. Lihat, ini lebih baik. Kakak. Kalian ngapain? Sedang carikanmu calon istri. Calon istri apa? Sudah besar kamu, waktunya menikah. Kini kamu tak bodoh lagi. Semua desa tahu kamu jual rempah. Kamu jadi pintar, semua ingin menikahkan anaknya padamu. Bibi. Terima kasih niat baikmu. Tapi sementara, aku belum mau menikah. Pulanglah dulu. Ada apa ini? Mau apa kamu? Bully bermaksud baik? Dan gadis di foto ini? Semua cantik. Mungkin ada yang kau suka? Aku tak mau menikah. Kenapa? Tak mau istri. Aku mau kakak ipar. Ergo? Bagaimana bisa kau begini? Aku ini kakak iparmu. Kakak ipar, aku masih ada yang mau kukatakan. Jangan katakan. Aku tak mau dengar. Zhang Lao, semoga panjang umur dan sehat selalu. Aying, lama tak jumpa. Kakekmu sehat? Kakek sehat baik. Terima kasih perhatiannya. Ini Yao Yu. Zhang Lao tajam matanya. Aying tahu Zhang Lao tak suka emas. Jadi bawa Yao Yu warisan keluarga. Aying, hadiah ini terlalu berharga. Tak bisa kuterima. Lagi pula kakekmu sudah tua. Dia lebih butuh ini. Zhang Lao, terimalah. Kakek lemah, tak cocok. Tak tahan. Sifat Yao Yu ini lebih cocok untukmu. Haha, baik. Kalau begitu kuterima. Aying, hadiahmu terlalu berharga. Aku sangat senang. Hahaha. Zhang Lao, sebenarnya hari ini Aying datang. Tak cuma untuk ucapan. Ada hal kecil minta bantuan. Oh, apa itu? Coba katakan. Guru. Salam hormat guru. Salam hormat guru. Zhang Lao, makin tua makin perkasa.
Liner datang. Liner, kenapa selambat ini? Guru sibuk cari hadiah yang cocok. Makanya terlambat. Kalau hadiahmu tak memuaskan, kau akan kuhukum. Tentu saja. Guru, lihatlah. Kenapa ada 2 batu giok? 1 pasti palsu. Apa? Ada yang memberi Yaoyu juga? Coba kulihat. Guru, Yogo ini palsu. Tuan Lin, Xu Ying, kau pemimpin Yu Chao Tang? Masih tak bisa bedakan asli palsu Yaoyu? Aying, bagaimana ini? Ini bukan Yaoyuku. Yaoyuku ditukar orang. Pelayan saja tak bisa atur. Guru, pantas saja. Ada yang melapor Yu Chao Tang jual obat palsu. Xu Ying masih terlalu muda. Aying, kakekmu serahkan Yu Chao Tang padamu. Kalau tak bisa kelola, salah kirim hadiah itu soal kecil. Tapi jual obat palsu sampai bunuh orang, nama Yu Chao Tangmu, dan asosiasi obat Feng Cheng akan hancur. Tenang, Guru. Pernikahan Adong dan Xu Ying sudah lama ditetapkan. Setelah mereka menikah, aku akan urus Yu Chao Tang sendiri. Tak akan mempermalukan asosiasi obat Feng Cheng. Ya, segera nikahkan mereka. Baik. Zhang Lao, Nona Xu Ying tak perlu menikahi keluarga Peng. Kamu siapa? Berani masuk pesta ulang tahunku tanpa izin? Aku karyawan Yu Chao Tang. Bawa hadiah asli dari Yu Chao Tang. Ini? Apa ini? Sebenarnya, aku tahu ada yang akan berbuat curang. Di hadiah ulang tahunku. Makanya siapkan Yaoyu palsu sebagai hadiah. Untuk cari pengkhianat. Bersihkan pengkhianat. Hadiah asli. Ada pada karyawanku. Kalau begitu, yang dipegang karyawan ini lebih berharga dari Yaoyu? Ini Jiang Longmu. Benar ada Jiang Longmu? Palsu juga, Ken? Dari mana kau dapat Jiang Longmu? Naga terbang di langit. Jiang Longmu tak selalu kebetulan turun dari langit. Bikin misteri. Dia cuma preman desa. Mana mungkin punya Jiang Longmu? Show di rumahku ini pasti palsu. Tuan Lin, berani taruhan? Taruhan apa? Jika Jiang Longmu ini asli, asosiasi obat cabut larangan pada Yu Chao Tang. Batalkan pertunangan Nona Xu Ying dengan adikmu yang tak berguna itu. Kalau engkau kalah, Terserah kau. baik. Kalau engkau kalah, kau jadi kelinci percobaan keluarga Peng? Jika Jiang Longmu ini palsu, hidupmu akan lebih sengsara daripada mati.
Menurut catatan kuno, Jianglongmu bisa menetralkan semua racun. Ini obat terbaru keluarga Peng. Kalau kau minum ini dan masih hidup, aku baru percaya Jianglongmu ini asli. Penglin, kau brengsek. Jangan bilang Tuan Lin tak kasih kesempatan. Kalau kau bisa merangkak lewat bawah adikku, aku anggap ini tak pernah terjadi. Bersihkan tempat. Pak Zhang, jangan begitu. Bisa ada korban jiwa. Tak tahu diri? Ergo. Ergo, ergo. Ergo, ergo. Ergo, ergo, bangunlah. Ergo, ergo, ergo. Sudahlah. Bawa dia turun. Bukan ergo, bangunlah. Ergo, ergo. Racun tak bisa bunuh aku. Pak Zhang, apakah Jianglongmu ini asli? Asli, ini benar asli. Hanya Jianglongmu asli yang punya kekuatan sakti ini. Larangan pada Yu Chaotang dan pertunangan dengan Wang Shuying dibatalkan. Guru. Murid ada urusan, pamit dulu. Ergo. Ergo. Kak, Kamu bodoh ya. Kalau kamu kenapa-kenapa, aku bagaimana? Kak. Untukmu, apapun kulakukan berharga. Benarkah? Benar. Kalian apa ini? Berikan padaku. Bangun dari dia. Kamu Ergo. Cucuku mau batal tunangan karena kamu... Dia tak ada hubungannya. Aku yang mau batal tunangan. Diam. Kalau bukan dia yang menghasut, kamu bisa sekeras hati ini. Aku tak suka Peng Dong. Kenapa kamu terus memaksaku? Kamu berlutut. Berlutut. Wang Shuying tak suka. Kenapa bapak memaksanya? Belum pernah lihat kakek seperti bapak. Urusan keluarga kami. Bukan urusanmu orang luar. Tuan Wang, tenang dulu. Bapak juga jangan persulit Aying. Bapak ingin Aying menikah dengan Peng Dong. Bukankah takut Aying tak sanggup jalankan Yu Chaotang sendirian? Pemuda yang disukai Aying ini, bahkan Jianglongmu bisa ditemukan. Apakah dia lebih buruk dari Peng Dong? Pemuda, bagaimana kamu menemukan Jianglongmu? Kudengar, kamu juga pernah menemukan He Shouwu dan Ginseng berusia ratusan tahun. Hanya trik kecil warisan keluarga. Tak punya kemampuan lain. Tapi mengenal beberapa herbal biasa. Tentu bisa menemukannya. Besar sekali mulutmu.
Batalkan pertunangan itu, bisa saja. Aku menjodohkan Aying dengan keluarga Peng untuk membantunya mengelola Yu Chao Tang. Tapi Aying memang kurang panca indera sejak lahir. Tes dari ketua Liri di Yu Chao Tang saja tak bisa ia lalui. Kalau kau punya kemampuan, bantu Aying lulus tes ini, perjodohan akan kubatalkan. Benarkah? Baik. Saudara Zhang, siapkan 12 formasi di aula utama. Baik. Untuk apa acara sebesar ini? Bodoh, kan ini sedang memilih menantu. Ayo kita pergi. Yu Chao Tang telah mengumpulkan resep ratusan tahun, menyimpan 12 resep obat kuno. Bahan setiap resep berbeda-beda, tapi rasa ramuannya setelah direbus hampir sama. Agar tidak mencoreng nama leluhur, Yu Chao Tang menetapkan aturan. Setiap penerus harus lulus tes identifikasi bahan utama 12 formasi. Baru berhak menjadi ketua. Hari ini tuan ini bersedia menghadapi 12 formasi untuk cucuku. Mohon saudara Zhang menjadi saksinya. Kakek, Ergo tak pernah belajar ilmu herbal. Mana mungkin ia bisa mengenalinya? Jika aku bisa mengenali semua bahan ini, Bapak batalkan perjodohan Wang Shuying dan Ping Dong. Tentu. Baik, aku terima. Angelica Buplurum. Astragalus Dragonbone. White Peony, benar? Mencicipi obat awal bukanlah keahlian yang istimewa. Formasi 12 Yu Chao Tang paling sulit dikenali yang terakhir ini. Diolah dari 30 lebih ramuan. Direbus dengan air hujan. Tak berwarna dan tak berbau. Bisa apa kau? Bisa rasakan? Gimana? Masih muda sih. Tak bisa bilang, ya sudah. Tidak. Ini bukan obat. Hanya segelas air bening. Air sumber segalanya. Juga sumber ramuan. Kami keturunan Shenong tak boleh lupa asal. Bagus, Ergo. Luar biasa, jarang ada. Tunangan Wang Shuying dan Peng Dong batal. Tunggu. Hari ini kuumumkan. Mulai hari ini, Ergo adalah pemimpin Yu Chao Tang.
Selamat, Bos. Ada kabar Ling Yu. Kalung Ergo itu Ling Yu asli. Dia temukan Jiang Longmu dengan Ling Yu. Kini dia pemimpin Yu Chao Tang. Haha, bagus. Dapat, tanpa susah. Pergi. Kali ini harus rebut Ling Yu-nya. Siap. Mereka lagi. Jangan pedulikan yang lain. Kalau ketemu, lari cepat, paham? Kenapa kakak larang aku lawan mereka? Mereka mau apa sebenarnya? Katakan kalian siapa? Apa aku terlalu kasar ke Ergo? Aku mau kakak ipar. Ergo, aku kakak iparmu. Kak, aku masih mau bicara. Jangan, aku tak mau dengar. Makanan sudah siap. Kenapa dia belum pulang? Ergo. Hudahai, berani-beraninya kau datang. Cepat keluar, pergi. Adik Tauzi. Aku rindu padamu, haha. Sekarang pergi. Atau nanti Ergo patahkan kakimu. Masih memikirkan Ergomu? Ku beritahu. Ergo ke kota jadi menantu. Jangan ngawur. Tak ada yang peduli padamu. Hanya aku yang peduli. Ikut saja aku, Tauzi. Pergi kau, Hudahai. Tolong. Lepaskan. Ergo. Ergo. Lepaskan dia. Lepaskan dia. Tauze. Tauze, Tauze. Tauze, Tauze. Ergo, kau pulang. Kami tunggu makan. Tauze, Tauze. Tauze, Tauze. Kepala pasien terbentur. Ada memar dalam kepala? Lokasi memar jelas. Operasi tak memungkinkan. Apa dia dalam bahaya? Sementara tidak. Tapi memar menekan saraf penglihatan jadi buta. Ergo. Kak, ini aku.
Ergo, kenapa lampu tak dinyalakan? Kak, dokter bilang kepalamu terbentur, mengarungi matamu. Perlu istirahat beberapa hari. Mata terpengaruh? Aku buta? Kamu tidak buta, cuma perlu istirahat beberapa hari. Jangan berpikir macam-macam. Aku buta. Tidak apa-apa. Kamu baik-baik saja, Kak. Kak, aku kupaskan apel untukmu. Aku agak haus. Tunggu sebentar ya. Aku ambilkan air. Kak. Kak, mau apa? Ergo, aku tak mau jadi bebanmu. Sekarang aku tidak bisa melihat. Aku jadi orang tak berguna, tahu? Kak bukan orang tak berguna. Kamu adalah nyawaku. Kalau kamu tiada, aku juga tak mau hidup. Tauze. Tenang. Aku pasti akan mencari cara menyembuhkan matamu. Hati-hati. Udara di luar segar. Sering-seringlah duduk di luar. Jangan terus-terusan mengurung diri di dalam. Kamu kedinginan? Mau kuambilkan jaket? Sejak kapan aku tidak kedinginan? Kamu datang? Ketua Yu Chao Tang kabur. Aku datang untuk menjemputnya. Shuying, sudah kubilang? Aku tidak tertarik pada ketua Yu Chao Tang kalian itu. Lalu kenapa kamu menyelamatkanku? Kenapa kamu membatalkan pertunanganku dan membantuku melewati 12 formasi? Shuying. Ergo, kau sudah lewati 12 formasi. Mau tak mau jadi ketua Yu Chao Tang, kau tetaplah ketuanya. Sudahlah. Terimalah cincin pemimpin. Nona Wang, ini... Tauze. Kenapa dengan matanya? Aku harus rawat kakak iparku. Tak ada tenaga urus Yu Chao Tang. Nona Wang pulang saja. Apa kata dokter? Dokter bilang, hanya bisa rawat, tak bisa operasi. Tak ada cara lain. Apa karena kau ke pesta ulang tahun? Tauze jadi begini? Maaf. Bukan salahmu. Aku yang tak jaga kakak ipar. Tapi soal Yu Chao Tang, aku sungguh tak bisa bantu. Dulu kau sendiri bisa urus Yu Chao Tang. Tak butuh bantuanku. Ergo. Aku ingat seseorang. Dia dari keluarga dokter sakti. Ahli akupunktur. Mungkin bisa selamatkan kakak Tauzi.
Siapa? Akan ku cari dia? Tapi 3 tahun lalu dia alami musibah. Sifatnya berubah total. Sudah lama tak praktek. Aku tetap akan coba. Di mana dia? Pinggiran timur Fengcheng. Baik. Dingin, Dr. Lin? Dr. Lin, aku mohon bantuan. Minta apa? Keluargaku jatuh, kepalanya terbentur, sekarang matanya buta. Kumohon coba aku punktur. Itu urusanku apa? Tolong Lin Yun coba aku punktur. Bangun, bangun. Kamu setuju menolong? Aku datang untuk memberitahumu. Izinkan aku coba akupunktur. Tak mungkin. Pergi sana. Jangan mati di sini mengotori tempatku. Katanya dokter harus punya hati nurani, tapi kau tega biarkan orang mati. Hati nuranimu dimakan anjing? Aku tak pernah punya hati nurani. Aku hanya punya dendam. Aku sendiri cacat. Bagaimana bisa menolong orang? kakak jangan salahkan kakak Lin. Kaki kakak Lin Cuma patah kaki, kan? cuma patah kaki, kan? Kau bicara seenaknya saja. Nyaman saja duduk di kursi roda. Yang jadi orang lumpuh bukan kau. Bahkan jika kakiku patah, aku tak akan putus asa sepertimu. Baik. Kau ingin aku menolong orang? Asal kau setuju memotong kakimu sendiri, aku akan buat pengecualian. Coba aku punktur untuk menolong. Benarkah? Asal aku potong kakiku sendiri, kau mau turun gunung untuk menolong? Kakak Lin, Kalau tak mau jadi cacat, jangan bergerak sembarangan. Kakimu baik-baik saja. Istirahat beberapa hari sudah sembuh. Kalau begitu, kau setuju menolongku? kakak Lin bilang, dia belum pernah lihat orang sebodoh kamu. Melihat kebodohanmu itu, dia setuju menolongmu. Terima kasih, Nona. Kamu tidak marah padaku? Kakimu terluka karenaku. Kakiku terluka sendiri. Apa hubungannya denganmu? Oh ya, belum tanya namamu. Kakak Lin, namanya Yun. Nona Lin Yun. Tauze, sudah bisa lihat? Sudah bisa lihat cahaya. Tidak segelap dulu. Bagus sekali. Asal diobati rutin, setengah bulan lagi, mata Tauze akan pulih.
Benarkah? Nona Lin, terima kasih. Aku bantu kamu berdiri. Akhirnya kamu bisa lihat. Jangan macam-macam. Nanti dilihat orang. Siapa yang lihat? Nona Lin sudah pergi. Tauzi, aku sangat khawatir. Panggil kakak ipar. Tidak. Tetap Tauzi. Aku suka kamu. Kamu juga suka aku. Kenapa tak boleh panggil Tauzi? Siapa suka kamu? Suka atau tidak? Suka atau tidak? Nanti orang desa menggunjing. Urusi mereka buat apa? Mata sembuh, aku nikahi kamu. Tunggu sebentar. Nona Lin, aku bantu. Terima kasih. Aku memang tak berguna. Keluar saja perlu dibantu. Jangan berkata begitu. Kemampuanmu jauh lebih baik. Apa gunanya? Diriku sendiri tak bisa sembuh. Tak ada cara sama sekali? Sejak kaki patah, aku teliti kitab kuno. Ditemukan resep obat. Katanya, bisa menyambung tulang dan otot. Bisa berjalan lagi. Ada beberapa bahan. Tak pernah dengar. Resepnya, kulihat. Beberapa bahan tak ku kenal. Tapi tenang, pasti ku temukan. Kakimu akan sembuh. Resep ini mungkin palsu. Mungkin tak berguna untuk kakiku. Tetap ku coba. Ergo. Kau selalu baik ke semua orang. Ergo, cepat lihat. Hudahai bawa ekskavator gali gunung. Cepat Hentikan, berhenti. henti. Gunung ini nyawa kami. Kau gali begini, bagaimana kami hidup? Bagaimana kami hidup? Hidupmu urusanmu, bukan urusanku. Pergi sekarang, atau kubur kau di sini. Hentikan. Ergo, sudah kuduga. Kau pasti ikut campur. Dengar, gunung ini milik Tuan Lin. Kami berhak lakukan apapun. Lihat. Bukti hitam di atas putih. Mereka sudah tanda tangan. 50.000 yuan sudah kubayar. Dengar, ini konstruksi legal. Pergi semua. Kami dipaksa. Dahai penipu. Diam. Diam.
Tuan Lin, kau berusaha mati-matian buka gunung tandus ini. Apa untungnya? Begini saja. Kau sebut harganya. Aku beli kembali. Sebut harganya. Aku tak kekurangan uang. Asal kau tak senang, kau jengkel, aku sangat senang. Dahai, teruskan buka gunung ini. Kau... Aku ada cara. Halo kantor Ketua Lin, ada yang bisa dibantu? Tolong panggilkan Ketua Lin. Aku keponakan perempuannya. Halo, Paman. Dengar kau buka gunung di lembah Persik. Ah, iya. Kau tahu dari mana? Jangan tanya dari mana aku tahu. Hentikan sekarang. Kenapa? Gunung ini sudah kubeli. Ketua Lin yang turun tangan. Kau pikir kenapa? Jangan banyak tanya. Hentikan dulu. Kalau tidak, yang tak bisa hidup di Fengcheng? Bukan Yu Chaotang, tapi keluarga Pengmu. Berhenti. Ada apa, Tuan Lin? Pergi. Nona Lin. Siapa yang punya pengaruh besar sampai bisa menggerakkan Ketua Lin? Nona Lin. Bukankah kau sudah putus dengan keluarga? Kenapa bersama bajingan ini? Nona Lin. Pamanmu setuju kau bersama bajingan? Atau karena kakimu tak sehat? Jadi punya hobi baru? Lepaskan. Lepaskan. Ayo pergi. Tuan Lin. Ayo, Tuan Lin. Tuan Lin, Tuan Lin. Nona, aku jemput pulang. Ketua bilang urusannya sudah selesai. Sekarang Bapak harus tepati janji. Bapak harus pulang. Lin Yun, kau mau pergi? Mata Tauze. Jangan lupa diobati. Jangan khawatir. Dulu, aku putus dengan keluarga. Sebelum pergi, aku janji dengan paman. Kalau suatu hari aku butuh bantuannya, aku harus kembali tanggung jawab. Sudah 3 tahun. Aku harus kembali. Ergo, jangan merasa bersalah. Kau sempatkan kunjungi aku di keluarga Lin.
Ya? Lin Yun, tenang saja. Aku pasti cari semua herba untuk obati kakimu. Hei, kau mau apa? Masuk saja. Berani halang siapa saja? Nggak lihat? Ergo. Kenapa kau kesini? Aku cari beberapa herba. Mungkin ada di Yu Chao Tang. Bantu kau lihat. Nama herba ini belum pernah aku dengar. Ini resep kuno? Herbanya mungkin ketemu, tapi namanya sudah diganti. Yu Chao Tang punya catatan herba kuno. Mari kita cek di dalam. Kakek. Kumohon, boleh kami lihat buku ratusan herba? Hah! Buku ratusan herba kami? Hanya untuk pemimpin. Siapa dia? Jangan pelit begitu. Tak mau jadi pemimpin Yu Chao Tang? Buku materia medika juga tak usah dilihat. Anda salah paham, Pak Wang. Tak mau tunjukkan? Baiklah. Aku hamil anaknya. Kalau tak mau tunjukkan pada kami, aku bunuh diri. 2 nyawa hilang sekaligus. Haha. Tunggu, berhenti di situ. Kamu hamil? Berdiri di sana. Setuju tak tunjukkan buku? Baik. Letakkan guntingnya. Jangan lukai anak itu. Dasar kurang ajar. Ini, kalau ada satu halaman hilang, aku tuntut kalian berdua. Siap. Hehe. Tua tak paham pikiran anak muda. Obatnya memang tak berubah, cuma namanya diganti. Lihat di sini tu Cai Hu. Bai Qi itu Huang Jin. Jin Sheng itu Shi Hu. Tapi Long She Guo kok tak ada di sini? Berarti bukan cuma ganti nama. Tapi memang langka. Bantu lengkapi obat sisanya. Long She Guo aku cari sendiri. Langsung pergi? Jadi ayahan aku percuma? Ayo. Ikut ke pesta ulang tahun Kakak Lin. Keluarga Lin buat acara besar. Bukan cuma pesta biasa, kan? Entahlah, Tak tahu. mereka mau pilih ketua baru. Oh ya? Terima kasih hadir di pesta ulang tahun Xiao Yun. Kalau cuma pesta biasa, keluarga Lin takkan ganggu kalian. Ketua Lin, Anda terlalu sopan. Mari bersulang. Semua tahu keluarga Lin mengobati sejak ratusan tahun. Sejak almarhum ayah wafat,
Keluarga kami belum punya kepala. Din Sim bodoh. Tak bisa warisi usaha. Untung ada keponakan Lin Yun. Pintar luar biasa. Dan ahli pengobatan. Lewat pesta ini, umumkan Lin Yun jadi kepala keluarga kami. Kakak tetapkan tanpa diskusi? Terlalu gegabah. Adik kedua tak berguna? Tapi kami belum mati. Sesuai senioritas, kakak tak bisa jadi kepala. Sekarang giliran kami. Istri adik kedua. Adik kedua tak ahli pengobatan. Walau lebih tua dari Bibi, tak cocok pimpin keluarga. Tak ahli pengobatan? Lin Yun juga tak ahli. Jangan lupa, Lin Yun masih pincang. Kakinya sendiri tak bisa sembuhkan. Mau pimpin keluarga? Kakak Lin, jangan dengar omongan mereka. Kepandaianmu yang terbaik di keluarga Lin. Aku ajak engkau turun. Kita tantang mereka. Tantang apa? Kapan mereka peduli soal ilmu pengobatan? Mereka cuma mau mengejekku. Terus gimana? Siapa? Sudah dibilang, Nona tak mau diganggu. Oh, kau. Kau? Kok bisa ke sini? Aku datang untuk pestamu. Lihat, ini apa? Berikan tanganmu. Semua ramuan dari resep kuno sudah kudapat. Sudah kukatakan kakimu pasti kusembuhkan. Makanlah, percaya padaku. Kau pasti sembuh. Atau jangan-jangan, kakak hanya mau dukung boneka jadi kepala keluarga? Meng Jiao, jangan keterlaluan. Ibu kedua. Terima kasih perhatiannya. Kakiku sudah sembuh. Paman. Terima kasih semuanya datang ke pesta ulang tahunku ke-26. 3 tahun lalu, aku mengalami kecelakaan hingga kakiku patah. Tapi kini, kakiku sudah sembuh. Aku juga kuasai resep pengobatan tulang. Jadi, kepala keluarga Lin, pasti aku. Syukurlah langit adil. Keluarga Lin berobat ratusan tahun. Langit tak tega pada kami. Kini kumumkan, Lin Yun kepala keluarga ke-11. Diam saja, ayo pergi.
Kau istirahatlah. Masih terlalu terburu-buru. Kamu tak boleh berdiri lama-lama. Aku tak selemah itu. Ergo. Terima kasih. Kalau bukan karenamu, aku tak bisa jadi kepala keluarga Lin. Juga tak bisa berdiri lagi. Kamu merasakannya? Apa? Detak jantungku. Jangan begitu. Lin Yun, hentikan. Kamu tak suka padaku. Aku hanya menganggapmu teman. Kamu tak suka padaku. Kenapa begitu baik padaku? Kenapa carikan obat untukku? Aku benar-benar hanya menganggapmu teman. Aku mengerti. Kamu karena Tauzi. Karena aku sembuhkan mata Tauzi. Makanya kamu carikan obat untukku. Lin Yun. Aku yang berharap terlalu tinggi. Maaf. Hatiku hanya untuk Tauzi. Ergo. Pergilah. Hutang budi sudah kamu lunasi. Mulai sekarang, kita jangan bertemu lagi. Maaf. Kejam sekali. Sebenarnya aku juga ingin tanya, apa kurangku dibanding Tauzi? Aku lebih paham dari Lin Yun. Juga tahu isi hatimu. Jadi, aku menyerah. Aku pergi. Nanti minum anggur pernikahanmu dengan Tauzi.